Selamat siang, semoga semuanya sehat, selalu semangat. Terima kasih berkenan hadir dalam rangkaian 3 hari webinar nasional Pradi bertajuk Meeting of Mind Advokat Indonesia Menyongsong Masa Depan. Perkenalkan saya, Frensin Wijoyo, selaku moderator dalam sesi kedua di hari pertama dengan topik Dewan Kehormatan Bersama Menuju Advokat Indonesia Officium Nobile. Yang kami hormati dan telah hadir bersama kita, para advokat senior yang menjadi narasumber hari ini, Bapak Hafsan Taher, SH, Bapak Dr. Magdir Ismail, SH LLM, Bapak Hariponto, SH LLM, Bapak Muhammad Ismak, SH MH, Bapak Profesor Denny Indrayana, SH LLM, PhD. Dalam sesi siang ini, kita akan membahas mengenai fungsi organisasi advokat yang kita lihat saat ini sudah ada puluhan organisasi. Nah, dengan kondisi yang sudah adanya puluhan organisasi tersebut, muncul gagasan 1 kode etik dan 1 dewan kehormatan bersama bagi advokat Indonesia. Gagasan ini sebenarnya sudah disepakati tanggal 19 Desember 2017 oleh Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI di bawah pimpinan Bapak Luhut MP Pangaribuan dan Bapak Junifer Girsang serta beberapa organisasi advokat lainnya dalam deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Warung Daun. Deklarasi Warung Daun tersebut menegaskan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 23 Mei 2002 sebagaimana disebut dalam pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat adalah satu-satunya kode etik yang berlaku dan mengikat bagi setiap advokat Indonesia. Selain itu, disepakati akan dibentuk Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia yang berfungsi mengadili dugaan pelanggaran kode etik advokat Indonesia. Namun, sayangnya, rencana pembentukan Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia belum terwujud sejak tahun 2017. Nah, untuk menjaga kualitas advokat sebagai profesi yang mulia atau officium nobile, sudah saatnya Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia perlu segera diwujudkan. Dalam webinar nasional ini, kami ingin mendapatkan pandangan dari para narasumber. Bagaimana konsep komprehensif Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia? Apa saja upaya dan langkah strategis yang dapat disiapkan organisasi advokat untuk bersama-sama mewujudkan Dewan Kehormatan Bersama, sehingga kita dapat menjaga kualitas dan integritas advokat yang officium nobile. Bagi para narasumber, kami persilahkan untuk memberikan pandangannya masing-masing 15 menit. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui raise hand dan dibatasi nanti hanya ada 4 penanya. Kami persilahkan dari kelima narasumber, kami persilahkan untuk narasumber kita yang pertama ada Bapak Hafsan Taher, sarjana hukum. Beliau ini adalah co-founding dari Suma Dipraja dan Taher. Sebagai partner dari SNT, dikenal dengan SNT, dengan praktek pengalaman hukum sudah lebih dari 35 tahun, lulusan Universitas Indonesia tahun 1981, sudah praktek dari tahun 1991 beliau, dengan pengalaman di kantor hukumnya, sudah memiliki lebih dari 10 partner, 40 associate, konsultan hukum di Bapepam, OJK, PMN, dan Bani. Beliau juga aktif di Pradi dan KPM, dan mendapatkan penghargaan juga dan pengakuan di Asia Pacific Legal 500, PLC Witch Lawyer sebagai pengacara penyelesaian sengketa terkemuka, dan juga di Chambers Asia sebagai tokoh terkemuka dalam penyelesaian sengketa. Kami persilakan kepada Bapak Hafsan Taher untuk membagi pandangan beliau. Silakan. Oke, terima kasih Frensin. Ya, Frensin saya sebutnya? Yes. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam suasana masih Lebaran, saya juga ingin menyampaikan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada kawan-kawan yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, berkenaan dengan Dewan Kehormatan Bersama, saya ingat kembali memori sebelum warung daun itu disepakati. Mungkin akan ada koreksi atau tambahan dari kawan-kawan yang terlibat di sana, termasuk Pak Hariponto, yang bersama-sama dengan saya juga dan teman-teman yang lain mendiskusikan hal itu. Warung daun itu dahulu seingat saya berangkat dari sikap keprihatinan kita. Ya. Maraknya organisasi advokat atau OA yang tumbuh dalam tanda kutip dan berkembang, di mana masing-masing organisasi advokat tersebut kemudian berebutan menambah jumlah anggotanya karena mereka berhak untuk melakukan rekrutmen, mereka bukan berhak, dapat melakukan pendidikan sendiri, ya, dapat melakukan penyumpahan bersama-sama tentunya dengan di pengadilan tinggi dan diakui sehingga muncullah advokat-advokat muda. Ya, di lain pihak tidak diimbangi dengan barangkali kualitasnya. Kita kan nggak tahu, kita nggak punya standar, paling tidak standar standar minimal pendidikannya itu sendiri. Ya, hal ini tentunya akan menimbulkan advokat-advokat muda yang asal tumbuh, yang akan tumbuh. Saya masih ingat beberapa waktu lalu, ramai di media sosial, ada seorang pedagang gorengan di pinggir jalan, kemudian dia itu adalah seorang advokat. Saya nggak merendahkan ya pekerjaan pedagang. Kalau pedagang, ya pedaganglah dia, pedagang gorengan. Tapi dia itu pedagang gorengan yang anggota advokat. Artinya apa? Artinya profesi advokat itu tidak memberikan manfaat kepada dia. Ini menyedihkan buat saya. Kenapa dia nggak bisa jadi advokat? Karena dia nggak punya pekerjaan. Kenapa dia nggak punya pekerjaan? Ya, karena nggak ada yang mempekerjakan. Atau kemampuannya nggak ada. Apakah itu kemudian profesi advokat-advokat seperti itu akan tumbuh nantinya? Lalu bagaimana kita mengharapkan profesi advokat yang officium nobile kalau seandainya profesi advokat itu digelar sebanyak-banyak mungkin? Itu menjadi keranjang sampah jadinya. Belum lagi nanti akan ada advokat-advokat susulan pensiunan dari pegawai dan institusi tertentu. Kita juga nggak tahu bagaimana integritasnya nantinya. Kita menjadi prihatin tentunya. Karena masing-masing advokat ini ya berpraktek sesuka-suka mereka. Itulah waktu itu kita berpikir ini harus ada. Bagaimana kita menegakkan officium, kebanggaan sebagai advokat. Kebanggaan sebagai profesi advokat itu. Kita sepakat ya, satu hal yang pasti adalah kita punya satu kode etik yang sama.
masalah organisasi advokat, mau single bar kah dia, mau multi bar kah dia, itu menjadi diskusi yang sangat panjang sekali nantinya. Ya, adalah fakta dan merupakan suatu keniscayaan. Ya, menyangkal tidak ada organisasi advokat atau hanya saya yang berhak, organisasi advokat saya yang benar, yang lain salah. Ya, hanya organisasi advokat sayalah yang berhak menggunakan satu nama, katakanlah Peradi. Fakta adalah banyak organisasi advokat. Itu fakta. Itu yang menyebabkan waktu itu kita duduk sama-sama, kemudian terciptalah waktu itu, jadilah waktu itu yang namanya Warung Daun. Sudah ada pembicaraan awal. Ya, kita berharap bagaimana Dewan Kehormatan Bersama ini bisa terbentuk. Dengan adanya Dewan Kehormatan Bersama ini diharapkan tidak terjadi advokat lompat pagar, di mana seorang advokat yang diperiksa punya masalah dalam suatu organisasi advokat, kemudian dia lompat pagar, dia pindah ke advokat yang lain. Akibatnya adalah penalti atau sanksi yang diberikan tidak efektif. Kita berharap waktu itu di dalam organisasi di Dewan Kehormatan Bersama ini ada semacam lembaga yudikatif yang dihargai oleh semua organisasi advokat. Waktu itu kita berharap orang yang duduk di sana itu di Dewan Kehormatan Bersama ini adalah orang-orang yang telah selesai dengan dirinya. Paling tidak ketuanya adalah diketuai oleh seseorang yang telah selesai dengan dirinya. Dia direspek oleh teman-teman yang lain, oleh semua orang. Sudah bicara waktu itu kita, bagaimana Pak Fred Tumbuhan kita angkat. Namun ternyata sampai meninggalnya Pak Fred, proyek ini belum sampai di penghujungnya. Belum sampai terrealisir. Mungkin Pak Hariponto bisa menambahkan nanti. Dalam perjalanannya kemudian muncul atas inisiasi dari Pak Menko Polhukam, dibentuklah tim 9. Kita bicarakan dahulu. Ujungnya mau menyatukan Peradi. Udah, oke lah. Ya, walaupun hanya Peradi, ya, tujuannya adalah nantinya kita ingin advokat ini punya satu. Ya. Jangan diartikan single bar itu hanya satu organisasi advokat. Ya, single bar itu bisa juga diartikan satu Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia. Nah, dalam diskusi-diskusi selanjutnya oleh tim 9 itu juga Pak Hariponto ada di dalam. Dalam pembicaraan awal kita sudah diskusikan ya bagaimana perlu dan pentingnya Dewan Kehormatan Bersama. Soal menyatukan organisasi advokat itu diskusi yang sangat panjang sekali. Ibarat kita makan bubur itu di pinggir-pinggirnya dahulu untuk sampai ke tengah-tengahnya. Bagaimana sebelum penyatuan itu, yuk kita sama-sama duduk sama-sama. Bersama-sama kita pikirkan bagaimana profesi ini ya kita pertahankan menjadi profesi yang terus officium nobile. Kita punya satu kode etik
itu pasti. Semua orang advokat rasanya ingin sekali profesi ini menjadi profesi yang terhormat. Bukan terus menjadi profesi yang terhormat. Itu kesamaan yang sama. Kenapa kita nggak berangkat dari situ? Lepaskan ego kita masing-masing. Untuk ke depan bersama-sama kita lihat masa depan advokat Indonesia. Saya ingat kemudian awal-awal diskusi tim 9 sudah mengarah ke sana. Sudah ada konsep-konsep awalnya. Belakangan ternyata hal itu dicabut dan dibatalkan oleh satu teman dari organisasi advokat. Ya, kami waktu itu dari LBA dan Suara Advokat Indonesia kebetulan di satu kapal yang sama. Akhirnya pekerjaan tim 9 itu sampai sekarang mangkrak, nggak bisa berjalan. Kalaulah seandainya dahulu ego dari masing-masing organisasi advokat itu ditinggalkan untuk kemaslahatan bersama, mungkin kejadian yang ramai akhir-akhir ini mungkin tidak akan terjadi. Saya nggak perlu sebutlah kasusnya, sama-sama kita tahu kok. Ya, saya melihat dengan kejadian yang terakhir ini, kalau kita saling merasa terus-menerus merasa paling benar, merasa paling sah, merasa paling berhak, baik itu atas dasar MK, atas dasar putusan belum pakam, atau apapun namanya, maka kita akan jalan di tempat dan akan mundur. Sedih. Apakah itu yang akan kita wariskan kepada generasi-generasi kita di belakang? Karena itu, saya sangat mendukung sekali untuk perlunya kita bersama-sama menginisiasi, menjalankan, meneruskan ide Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia. Teknis hukum acaranya, kah dia siapa yang di sana, kah dia, semuanya kita bisa diskusikan. Karena tujuan kita sama. Tujuan kita itu suci. Ya, lupakan ambisi-ambisi pribadi. Itu harapan dan apa yang saya alami sejak lebih dari 5 tahun yang lalu, ya, melakukannya ini. Kita tidak bisa main menang-menangan, main merasa benar sendiri. Biarkanlah seleksi alamiah nanti yang membuktikannya. Kalau suatu organisasi advokat memberi manfaat kepada anggota-anggotanya, maka anggota-anggotanya akan berkumpul di organisasi tersebut. Biarkanlah. Multibar, menurut saya, itu adalah suatu keniscayaan. Dewan Kehormatan Bersama Advokat juga suatu keniscayaan. Harus kita adakan. Kalau tidak, ke depan profesi advokat itu menjadi cibiran dan tertawaan. Untuk yang pertama ini, Francine, itu pengantar dari saya
mungkin nanti dalam diskusi lebih lanjut kita bisa lebih perbaiki atau lebih isi dengan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan Taher. Baik, selanjutnya kami minta waktunya dan pandangannya dari Pak Magdir Ismail. Nah, sebelumnya kami perkenalkan dulu Pak Magdir Ismail ini, beliau adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan juga dari School of Law University of Western Australia, dan juga mengambil doktornya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kepada Pak Magdir Ismail, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih. Ini dengan Bung Hafzan ini udah lama betul nggak ketemu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Meskipun saya sudah bikin satu slide ya, tapi saya pikir nggak perlu dibicarakan secara khusus, supaya kalau saya sih lebih cenderung sebenarnya lebih banyak ingin mendengar pendapat dari kawan-kawan mengenai Dewan Kehormatan Bersama ini. Akan tetapi karena ya saya ingin melanjutkan apa yang sudah dikemukakan oleh Hafzan tadi, saya kira nggak usah ditampilkan yang slide ini. Pada dasarnya begini, kalau saya melihat bahwa kita ini juga mesti jujur, Bung Hafzan ya. Salah satu yang jadi persoalan pokok kita ini di dalam organisasi ini adalah selalu rebutan untuk jadi ketua. Ya. Saya ingat betul mulai ya agak sedikit slack kita ini dalam perebutan kepimpinan organisasi ini mulai dari Semarang. Tahun 2004 atau tahun 2000 berapa ketika itu ya terlepas dari bagaimana proses itu terjadi, tetapi itulah yang sebenarnya menurut hemat saya yang menjadi pemicu dari pertengkaran terus menerus ya, terutama di Kadin ketika itu. Nah, bahkan salah satu di antaranya yang dipakai itu adalah putusan Dewan Kehormatan. Ya. Seorang anggota yang mencalonkan diri untuk menjadi ketua umum, beberapa hari sebelumnya diputus oleh Dewan Kehormatan, dianggap melanggar kode etik ringan, ya, dengan hukuman peringatan. Nah, tetapi itulah yang digunakan untuk menghancurkan orang. Ya. Apa yang terjadi? Putusan Dewan Kehormatan itu dikirim ke setiap kamar peserta Munas. Ya, makanya ini saya kira ini yang harus kita lihat secara baik dan secara hati-hati ya mengenai Dewan Kehormatan ini. Itu peristiwa pertama yang saya alami. Kemudian yang kedua, ketika saya lupa itu tahun 2009 atau sesudah itu ya, Dewan Kehormatan juga memutus TML ya, Pradi, Dewan Kehormatannya Pradi memutus TML atas pengaduannya Hotman Paris ke KPA dengan hukuman diberhentikan seumur hidup. Nah, akibatnya apa ketika itu yang terjadi? Sebagian dari teman-teman karena ketidakpercayaan terhadap pengurus ketika itu dibikinlah KAI. Ya. Nah, jadi apa yang saya mau katakan sebenarnya, Dewan Kehormatan ini seperti pisau bermata dua, ya, bisa digunakan untuk menegakkan etik, tetapi sekaligus bisa digunakan untuk menghancurkan orang. Nah, ini sebagai pengantar dari saya mengenai soal Dewan Kehormatan ini. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah mengenai apakah memang betul kita ini memerlukan Dewan Kehormatan Bersama sekarang. Saya nggak tahu, tetapi paling tidak kalau saya lebih cenderung bahwa biarkan saja terlebih dahulu masing-masing organisasi ini ya
dengan Dewan Kehormatannya sendiri melakukan proses apapun terhadap pelanggar-pelanggar kode etik. Ya. Sampai ada ketentuan perundang-undangan atau ada kesepakatan secara bersama dari seluruh organisasi mengenai kode etik dan mengenai Dewan Kehormatan. Ya. Hanya saja, Bung Hafzan ya, kita kalau nggak salah saya tahun 2000 berapaan kita dulu kan sempat jadi Dewan Kehormatan Kadin kan, DKI ya. Nah, Dewan Kehormatan ini ya, saya kira ya kita sudah pernah memutus juga kawan kita yang bersalah gitu loh ya. Tapi bagi saya ada yang agak menurut hemat saya tidak kita lakukan secara persis bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diadukan atau dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Selama ini kita hanya lebih menerima hampir seperti di dalam menangani perkara perdata. Ya. Anggota Dewan Kehormatan menjadi hakim, kemudian ada pengadu dan ada teradu. Masing-masing kemudian mereka menyerahkan permohonan, kemudian jawaban, dan bukti serta saksi-saksi. Saya pikir ya ini problem kita dalam mengadili sesama sahabat ya. Yang saya khawatir dalam prakteknya tidak semua orang tegaan gitu lah ketika mengadili seorang sahabat. Maka saya pikir kalaupun nanti memang kita akan membentuk Dewan Kehormatan bersama, yang harus kita pikirkan adalah ada semacam tim investigasi seperti di KPPU. Ya. Jadi ketika ada laporan-laporan tentang pelanggaran kode etik, seharusnya ada tim investigasi yang memeriksa, menelisik terlebih dahulu laporan itu. Baru kemudian itu diserahkan kepada Dewan Kehormatan untuk memeriksanya secara baik. Kalau tidak seperti itu, yang saya khawatir nanti karena siapa yang berteman dengan anggota Dewan Kehormatan yang banyaklah yang akan dianggap benar. Ya. Kemudian yang keempat, saya kira yang perlu kita pikirkan sekarang ini, ketika di Dewan Kehormatan itu pun, jangan hanya melibatkan para advokat. Mungkin sudah saatnya kalau saya baca misalnya di Jepang, mereka juga melibatkan hakim, mereka juga melibatkan jaksa yang masih aktif. Selain itu juga mereka melibatkan perguruan tinggi. Nah, saya tidak tahu kita nanti apakah dalam kerangka membentuk Dewan Kehormatan ini juga akan kita melibatkan mantan hakimkah atau mantan jaksa atau juga mungkin para guru besar dari perguruan tinggi. Jadi kalau saya, Bung Hafzan dan kawan-kawan, Prof. Denny ya, yang paling pokok sekarang ini kita coba jalankan terlebih dahulu organisasi ini masing-masing dengan Dewan Kehormatan masing-masing sampai ada satu kesepakatan kita mengenai Dewan Kehormatan secara bersama. Ya. Kemudian yang kedua, dalam menjalankan kegiatan Dewan Kehormatan, nantinya kalau itu merupakan Dewan Kehormatan bersama, kita harus bentuk tim investigasi yang akan melakukan semacam kegiatan terlebih dahulu di dalam investigasi dan memeriksa laporan-laporan tentang kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh kawan advokat. Selanjutnya, seandainya nanti memang Dewan Kehormatan bersama ini sudah terbentuk, menurut hemat saya mesti ada satu bentuk pengakuan dari pemerintah. Apakah itu disahkan atau disumpah atau diangkat oleh pemerintah atau hanya disumpah oleh Mahkamah Agung? Menurut hemat saya ini penting karena agar supaya
bukan hanya kita para advokat saja yang menghormati Dewan Kehormatan itu, tetapi lembaga negara atau paling tidak mengetahui atau mengendorse Dewan Kehormatan ini. Sebab kalau tidak seperti itu, saya khawatir ya seperti yang terjadi sekarang, orang diadili oleh satu organisasi pindah ke organisasi yang lain dan tidak diapa-apain. Nah, yang terakhir saya kira yang harus juga kita sepakati secara bersama, kalau saya tidak keliru dalam kode etik yang ada selama ini, bahwa ada kewajiban menyampaikan laporan atau pemberitahuan terhadap organisasi-organisasi yang lain dan juga aparat penegak hukum mengenai terhadap adanya putusan Dewan Kehormatan ini. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya kira akan lebih bagus kalau kita juga mendengarkan dari kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya mau menambahkan sedikit sekali. Ada yang kelupaan tadi. Untuk ini yang kelupaan, bahwasanya Dewan Kehormatan Bersama yang diusulkan untuk dibentuk ini adalah untuk memeriksa dan memutus ya pelanggaran etik oleh advokat ya pada tingkat terakhir, apakah itu banding atau kasasi atau apapun namanya, di mana proses itu lebih dahulu diperiksa dan diadili oleh satu organisasi advokat yang membawahi advokat yang bersangkutan. Selanjutnya pemeriksaan terakhir ada pada Dewan Kehormatan Bersama. Tentunya Dewan Kehormatan Bersama ini, sebagaimana yang Bung Magdir mengatakan tadi, tentunya putusannya perlu di-endorse, ya, diketahui didukung oleh suprastruktur yang ada. Saya setuju. Teknis semuanya saya bilang tadi kita bisa diskusikan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tambahannya, Pak Tahir. Kemudian tadi pandangannya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke Pak Hariponto SKLLM. Dulu Pak Hariponto ini, beliau ini cukup lama malah melintangi di Peradi. Beliau dulu salah satu pendiri dan juga sekjen Peradi tahun 2005 sampai 2010, pernah juga menjadi wakil sekjen dari Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, lulusan Universitas Pancasila dan juga Washington College of Law. Menjadi advokat sejak tahun 1993, juga konsultan hukum dan mediator bersertifikat sejak tahun 1998. Beliau juga aktif di International Bar Association dan juga member dari Inter-Pacific Bar Association dan Indonesia Association for Legal Aid and Human Rights atau PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Kepada Bapak Hariponto, kami persilakan untuk membagikan pandangannya terkait dengan Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semua. Senior-senior saya ada di situ, gitu kan ya, Bang Hafsan, Bang Mahdir, Prof Denny. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang disampaikan oleh Bang Hafsan tadi. Memang cukup detail karena kami menggarap ini cukup lama bersama-sama. Dan kalau Bang Mahdir tadi menyatakan bahwa biarlah masing-masing organisasi berproses dulu, gitu kan ya. Nah, bukankah itu yang sedang terjadi sekarang? Jadi kalau dia berproses secara internal, yang satu loncat, dan kemudian apapun sanksi yang diberikan oleh organisasi menjadi tidak ada gunanya kan gitu. Nah dengan semangat itulah kemudian pada waktu itu kami berpikir
bahwa terlepas dari carut-marut organisasi advokat gitu ya, dan memang faktanya sudah multibar, bagaimana soal penegakan kode etik. Itulah kemudian terpikir bahwa kita harus punya kode etik bersama. Saya mau masuk secara lebih bukan filosofinya, tapi lebih teknis saja. Sebenarnya ini soal kesepakatan kita bersama, berapapun organisasi yang setuju, gitu kan ya. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah ada endorsement, terutama dari Mahkamah Agung, kan gitu. Kalau tidak ada endorsement dari sana, maka juga ini sia-sia. Akan tetapi melihat semangat kita untuk adanya satu penegakan kode etik, maka setelah kalau memang ini bisa disepakati, maka tentunya kita bisa roadshow ke mana, ke Ketua Mahkamah Agung, dan saya sangat yakin bahwa ini didukung dan tentu termasuk kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Nah, secara teknis bagaimana? Waktu itu juga saya sempat ngobrol sama Bang Mulya. Concern dari Bang Mulya adalah hari ini setidak-tidaknya Dewan Kehormatan kita yang ada juga diakui eksistensinya. Itu poinnya. Jadi bukan meniadakan. Jadi agak mengerucut pada waktu itu sebenarnya bahwa untuk tingkat pertama, ya, untuk tingkat pertama masing-masing laporan bisa diajukan kepada masing-masing Dewan Kehormatan dari organisasi yang ada. Tetapi bandingnya, nah itulah yang menjadi kewenangan dari Dewan Kehormatan bersama. Jadi organisasi tetap eksis, tetapi supaya sebagai lambang dari persatuan itu ada Dewan Kehormatan bersama yang punya kewenangan mengadili pada tingkat terakhir. Nah, secara teknis lagi kalau mau, maka di situ sebaiknya ada perwakilan dari Mahkamah Agung dan barangkali Kementerian Hukum dan HAM, ya. Dan kalau bilang dari pihak luar, undang-undang kita sudah mewajibkan memang bahwa Majelis Kehormatan itu tidak hanya terdiri dari unsur advokat, tetapi juga dari akademisi dan tokoh masyarakat. Kalau saya nggak salah istilahnya begitu. Tokoh masyarakat di sini dalam pengertian apakah dia ahli agama atau ahli filsafat, ya. Jadi itu menjadi syarat di dalam undang-undang advokat. Nah, diterjemahkan di dalam, kalau saya nggak salah diterjemahkan dalam anggaran dasar Peradi, komposisinya menjadi 5, 3 unsur advokat, 2 dari unsur luar. Nah, kalau memang saya juga memahami bagaimana kalau kita mengadili rekan sejawat, tentu banyak tidak enaknya segala macam, ya barangkali tinggal komposisinya dirubah kan, menjadi barangkali 3 unsur luar, unsur advokatnya 2. Itu terserah, sangat teknis. Tetapi poin saya adalah bahwa ini bisa kita lakukan asalkan kita melepaskan sedikit ego dari masing-masing organisasi, gitu ya. Dan kalau memang ini bisa disepakati dan kemudian kita minta endorsement terutama dari Mahkamah Agung, gitu. Nah, itu yang secara ringkas yang bisa saya sampaikan. Jadi saya tidak berlama-lama, itu kira-kira sekadar brainstorming dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hariponto. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Muhammad Ismail. Beliau ini adalah lulusan dari Universitas Hasanuddin untuk sarjana hukumnya dan kemudian mengambil magister hukumnya di Universitas Pajajaran.
pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Kurator Indonesia atau AKPI selama 2 periode, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI dan Ketua Harian Ikatan Alumni Unhad. Kepada Pak Isma, kami persilakan untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih, Francine. Yang terhormat, yang saya hormati dari senior yang ada di webinar ini, Pak Bang Hafsan Tahir, Mbak Maktir, Bang Harponto, dan Prof. Denny Indrayana. Sudah banyak yang disampaikan, hampir semuanya yang saya catatkan sebelumnya sudah disampaikan. Saya hanya menambahkan yang teringat, jadi sudah 5 tahun ya, Bang Hafsan, Bang Hari, Reponto, kita bertemu di Warung Daun, dan ya kita masih berharap, memang harapan terbesar kita dan keprihatinan kita sampai hari ini adalah mengenai Dewan Kehormatan, dan tidak kalah pentingnya juga adalah mengenai standar kurikulum pendidikan profesi advokat. Mengenai kenapa ini tidak berlanjut, ya, memang hanya berlanjut di grup WA Dewan Kehormatan yang kita sering kadang-kadang ada isinya, kadang-kadang tidak ada isinya. Yang saya catat dari permasalahan yang ada adalah mengenai memang konsensus untuk kita wujudkan ke dalam suatu kenyataan bahwa ada di OA masing-masing ya yang hadir, bahwa konsensus itu harus diwujudkan dalam keputusan organisasi advokat yang hadir pada hari itu, yang hingga hari ini saya kira di dalam organisasi tersebut masih banyak perdebatan tentang hal itu. Bahkan di AI sendiri waktu itu saya sempat mengutus senior kami Pak Agus Takeborbir, ditanyakan mengenai apakah semuanya ikut. Kalau tidak semuanya ikut, itu jadi problem. Saya sempat berdebat bahwa ya kalau mengharapkan semua ikut, ya itu tidak akan pernah jadi-jadi. Saya sependapat dengan Bang Hafsan tadi bahwa kita harus memang memulai, bahwa tidak semuanya itu, kita juga tidak bisa berharap semuanya ikut, tapi setidak-tidaknya beberapa sudah memulai itu pasti akan ikut. Itu jadi ini yang jadi PR juga sebenarnya. Saya kira tadi masukan dari Bang Makdir bahwa dimulai dari ini, saya kira itu memang juga harus seperti itu dan menjadi putusan terakhir dari Dewan Kehormatan Bersama itu yang harus kita sepakati. Nah, yang persoalan sekarang adalah setelah 7 tahun perpecahan ini dan kemudian begitu banyak advokat-advokat lahir dari organisasi yang entah kapan lahirnya, kemudian tanpa standar kurikulum yang ada, ini akan menjadi pertanyaan begini ketika di salah 1 atau 2 orang disidangkan dari advokat-advokat yang lahir itu dan mengatakan bahwa saya tidak pernah diajarkan begini-begini. Nah, ini kan menjadi kembali permasalahannya ada di organisasi advokat itu lagi. Bahwa officium nobile haruslah itu mulai dari organisasi advokat itu. Mereka organisasi advokat lah yang harus menanamkan nilai-nilai mendasar tentang officium nobile. Seumpama nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kepatutan atau kewajaran, nilai kejujuran, nilai pelayanan kepentingan. Nah, kalau tanpa itu tidak pernah diajarkan, ya, terutama bagi organisasi-organisasi advokat yang hanya mengejar anggota yang banyak, dan kemudian kita adili, itu bisa berbalik arah, maka yang disalahkan adalah organisasi advokat itu sendiri karena tidak pernah diajarkan. Yang diajarkan hanya hal-hal teknis, bagaimana mendapatkan klien, bagaimana mendapatkan bayaran yang tertinggi. Itu yang paling sering kita dengar dari advokat-advokat muda. Jadi ini suatu menjadi lingkaran setan juga ya, yang akibat daripada problem daripada organisasi advokat itu sendiri. Ya, saya setuju dengan Bang Maktir tadi bahwa problem itu adalah ketika semua orang mau menjadi ketua, tidak melupakan nilai-nilai esensial yang harus ditanamkan pada officium nobile itu sendiri. Inilah
yang jadi problem kita. Tapi saya kira kita harus bergerak ke depan bahwa tidak bisa hanya Dewan Kehormatan bersama yang harus kita wujudkan, tapi standar profesi pun juga itu harus segera kita tuntaskan agar ini tidak menjadi nanti masalah besar yang di kemudian hari ketika semua orang akhirnya semua sarjana hukum bisa menjadi advokat tanpa pemberian nilai-nilai yang harus ada di dalam officium nobile itu sendiri. Saya kira itu yang poin yang saya ingin tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh para senior tadi tentang pentingnya Dewan Kehormatan ini, dan saya tambahkan bahwa di selain itu sangat penting mengenai standar profesi advokat, standar profesi pendidikan profesi advokat ini, karena tanpa itu kita semua akan mendapatkan advokat yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, dan itu adalah bukan tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi akan menjadi pertanggungjawaban bagi organisasi advokat, karena organisasi advokat lah yang bertanggung jawab untuk lahirnya officium nobile itu sendiri. Itu tambahan dari saya, Francine. Terima kasih untuk kita diskusikan bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf lahir dan batin ini masih dalam rangkaian Idul Fitri. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih. Oke. Pak Ismak, oke, kami lanjut ke Prof. Denny Indrayana, SH LLM PhD. Oke. Beliau ini panjang sekali nih gelarnya ya. Oke, lulusan dari Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan ke University of Minnesota, dan kemudian mengambil PhD-nya di Melbourne Law School, University of Melbourne, Australia. Dan saat ini beliau adalah founder dan senior partner of the Integrity Indrayana Center for Government, Constitution, and Society Law Firm di Jakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai Vice President dari Kongres Indonesian Advocat, salah satu Indonesia Bar of Association di Jakarta. Juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Senior Advisor di Asedah Kamsar and Partners Law Firm Indonesia. Kepada Prof. Denny, cukup. Ya, kami persilakan untuk berbagi pandangannya terkait dengan Officium Nobile Advokat dan juga Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia. Silakan, Prof. Denny. Terima kasih, Ibu Francine ya. Ya. Saya nggak tahu bagaimana mempronunciation-kannya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, para narasumber, para senior yang saya hormati, saya muliakan, Pak Habzan, Pak Magdir, Pak Hariponto, Pak Ismak, para peserta webinar atau peserta Zoom meeting yang saya hormati. Sama juga saya ingin mengawali dengan mengucapkan selamat Idul Fitri ya, masih bulan Syawal. Mudah-mudahan kefitrian Syawal, kefitrian Ramadan yang coba kita tegaskan terus bisa kita pertahankan pada waktu-waktu bulan-bulan lain, termasuk 11 bulan di luar Ramadan gitu. Saya mungkin pembicara terakhir ya yang diminta menyampaikan atau berbagi pandangan di antara semua yang tadi disampaikan. Saya beruntung karena tinggal merangkum saja, tidak ada yang baru barangkali yang hanya lebih menegaskan beberapa poin pikiran tadi disampaikan oleh para senior. Mungkin saya awali dengan satu pernyataan yang sudah sama-sama kita mafhum, bahwa apakah itu organisasi advokat atau organisasi profesi lainnya sekarang punya tantangan-tantangan
bagaimana menjaga soliditas, bagaimana menjaga integritas, bagaimana menjaga profesionalitas. Jadi multibar atau bahasa negatifnya perpecahan itu banyak terjadi di seluruh organisasi profesi. Yang sekarang teringat di kepala saya, salah satu organisasi profesi yang juga solid, IDI, itu juga sekarang sudah mulai pecah dan tidak sulit untuk memprediksi kira-kira perpecahannya juga akan beranak pinak, bercucu bercicit begitu. Saya kehilangan rekod ada berapa sekarang organisasi advokat yang sudah lahir dari situasi yang kurang kondusif ini. Tentu kita paham bahwa ini adalah faktor internal, banyak. Tadi Pak Magdir menyebutkan salah satunya, bagaimana kita sendiri tidak bisa menjaga ambisiusitas, bukan apa itu ambisiusitas, tidak bisa menjaga keinginan hasrat untuk memimpin yang tidak jarang itu bukan untuk tujuan-tujuan mulia begitu, sehingga yang terjadi adalah kompetisi yang tidak sehat dan perpecahan. Di luar itu ada faktor-faktor lain pasti. Dan kalau faktor eksternal, ini yang ingin saya tegaskan dan sama-sama kita paham bahwa perpecahan itu juga dikontribusi dengan situasi sosiologi, politik yang juga tidak sehat. Dan ini membelah. Tentu forumnya yang lain, tetapi saya sempat menonton video Profesor Mahfud, Menko Polhukam, wawancara di Detik TV, dan beliau mengatakan ada dua hal yang sangat menggelisahkan situasi kebangsaan kita saat ini. Pertama, polarisasi ideologi yang sangat tajam, dan yang kedua adalah korupsi. Tentu kita bisa melis permasalahan yang lain, tapi saya bersepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Mahfud bahwa polarisasi ideologi yang sangat tajam, keterbelahan kita pada sisi politik, dan kemudian korupsi itu juga mewarnai berbagai aspek, termasuk kalau kita mau mengkaitkan ya terkait juga dengan soliditas organisasi-organisasi profesi yang kemudian terpecah karena berbagai alasan, termasuk tidak jarang karena polarisasi ideologi dan korupsi itu sendiri. Itu pertama background-nya. Yang kedua tentang multibar dan single bar, saya pikir singkat saja, bahwasanya sekarang sudah faktual multibar, itu sama-sama kita paham, dan tentu kita bisa berdebat panjang tentang ini, mana yang lebih ideal, mana yang terjadi di banyak negara, apa yang terjadi misalnya di Australia. Jadi kebetulan saya sedang ada di Australia, sekarang hampir pukul 5, beda 3 jam dengan Jakarta. Kita bisa banyak referensi tentang ini. Tetapi saya sepakat tadi dengan semua senior bahwa faktual, kondisi faktual ini yang kita jadikan pijakan. Kalaupun ingin disatukan, apakah ada baiknya? Ada juga baiknya. Sepanjang itu lahir dari kesamaan dan keinginan bersama dari kita organisasi-organisasi advokat, bukan karena tekanan-tekanan pihak eksternal atau negara. Yang pasti tekanan itu juga rupanya ada manfaatnya. Jadi kalau kita melihat, anggaplah rezim Orde Baru itu rezim yang tidak terlalu demokratis, otoriter. Pada saat itulah, pada masa-masa itulah organisasi-organisasi disatukan. Semua kemudian lebih dibatasi ruang geraknya untuk bebas mendirikan organisasi. Dan kemudian kita merasa itu mengekang. Tapi pada sisi lain kebebasan yang juga tanpa batas, tidak ada
juga manfaatnya. Jadi saya ingin mengatakan demokrasi tetap membutuhkan aturan main. Demokrasi tanpa batas itu akan menghadirkan kekerasan, tirani, tapi otoritarian yang juga menutup ruang-ruang kebebasan akan menghadirkan juga situasi yang juga tidak membawa manfaat. Jadi demokrasi harus juga ada aturan mainnya, batasan-batasan. Itu sebabnya saya melihat multibar tetap perlu kita berikan pagar-pagar. Nah, pagar-pagar ini yang saya sepakat bentuknya lebih mengarah ke pengawasan, dan Dewan Kehormatan Bersama atau apapun namanya. Ada yang mengatakan Dewan Advokat Nasional, apapun namanya, itu teknisnya. Tapi mari persamaan keinginan untuk menjaga organisasi yang terhormat ini yang kita kedepankan. Karena sekali lagi tadi dikatakan kalau tanpa integritas, tanpa profesionalitas organisasi ini organisasi advokat akan kehilangan kepercayaan di antara advokat sendiri. Tidak hanya itu, kita sendiri akan membunuh profesi ini karena kita juga akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang kemudian melihat jangankan menyelesaikan persoalan mereka, tapi menyelesaikan persoalan kita sendiri juga kita tidak mampu. Jadi saya ingin mendukung, menyokong keinginan untuk menjaga apakah tadi ada yang menyebut tentang pendidikan, standar pendidikan, ada yang menyebut tentang bagaimana kita menjaga etika bersama. Saya tentu saja sepakat dengan itu. Karena tadi 3 kata kunci yang saya sebut, soliditas, profesionalitas, dan integritas, itu tidak mungkin berjalan tanpa ada proses rekrutmen advokat yang baik, proses pendidikan lanjutan advokat yang baik, dan proses penegakan kode etik yang juga dihormati dan efektif. Tidak mungkin. Organisasi apapun tidak akan menghadirkan hasil yang maksimal kalau proses rekrutmen, pendidikan, dan kemudian pengawasannya tidak dijaga dengan sistem yang juga terhormat. Jadi saya tidak akan bicara tentang proses pendidikan karena tentu saja ada forumnya sendiri. Hampir sama dengan Indonesia. Kebetulan saya sedang dalam proses untuk mendapatkan izin advokat di Australia. Secara normal ada pendidikan, kemudian ada practical legal training, mungkin kita PKPA, kemudian ada proses magang 2 tahun sebelum kemudian seseorang bisa menjadi principal practice lawyer yang kemudian bisa mendirikan apakah itu sole practitioner, apakah law firm, apakah incorporated legal practice atau unincorporated legal practice, dan lain-lain. Dan bulan ini kami mendapatkan admission, diterima sebagai practice lawyer di Victoria, untuk kemudian harus lagi mengajukan certificate of practice. Jadi ada tahapan-tahapan jenjang yang memang tidak mudah kemudian untuk seseorang bisa menjadi advokat sebagai bentuk seleksi. Nah, itu tentu saja bisa kita diskusikan. Tapi kalau bicara tentang pengawasan, pertama tentu Dewan Kehormatan, misalnya namanya Dewan Kehormatan, ya tentu harus terhormat. Buku tentang ini dan bagaimana etika itu harus dijaga, salah satu yang sangat diadvokasi oleh Profesor Jimli Asidiki, yang kemudian memimpin salah satunya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di KPP. Saya 2020-2021 kemarin mencoba untuk masuk ke kompetisi politik praktis sebagai calon gubernur di Kalimantan Selatan, dan punya banyak catatan tentang profesionalitas dan bagaimana integritas Badan Pengawas Pemilu
termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi tentu saja kalau kita bicara badan kehormatan, maka orang-orang yang ada duduk di dalamnya pun harus betul-betul punya standar etika yang jauh di atas rata-rata. Dan kalau tadi disebut almarhum Fred Tumbuhan, ya orang-orang yang kata Pak Hafzan tadi sudah selesai, gitu. Sudah tidak lagi memikirkan dirinya, itu yang kita perlukan. Saya sepakat. Jadi kalau Dewan Kehormatan sendiri diisi orang-orang yang tidak tepat, tentu saja kemudian yang hadir adalah putusan-putusan yang tidak terhormat. Dan Dewan Kehormatan menjadi cemoohan. Sebagaimana kita melihat dewan-dewan yang ada di lembaga politik kita, yang hari ke harinya hanya menjadi bahan bulian di sosial media kita karena kinerja dan profesionalitas dan integritas mereka memang tidak mencerminkan sebagai dewan yang terhormat. Gitu. Nah, saya sepakat. Saya sudah berkomunikasi juga sudah berkonsultasi dengan Presiden KAI. Tadi saya pagi-pagi ini Pak diminta untuk menjadi pembicara. Saya sudah coba menyiapkan bahan juga, tapi sebagaimana sampaikan Pak Mahdir tadi saya tidak tampilkan karena bahannya juga mendadak, baru disiapkan, tidak terlalu butuh waktu untuk diperbaiki. Di sisi lain, saya tadi langsung berkomunikasi dengan Presiden KAI, Pak Cucu, dan menanyakan kira-kira apa yang ingin beliau sampaikan, karena saya khatib pengganti pada dasarnya. Jadi disampaikan tadi memang, ya tadi, kalau bahasa beliau adalah Dewan Advokat Nasional, yang kira-kira idenya sama dengan Dewan Kehormatan. Dengan demikian, paling tidak di forum ini sudah ada persamaan-persamaan pandangan bahwa kita perlu memang Dewan Etik bersama ini. Sama-sama kita paham manfaatnya karena menghindari tadi apa yang disebut Pak Hafzan sebagai kutu loncat dan lain-lain. Dan menjaga kualitas advokat kita agar betul-betul tetap terhormat. Saya menyepakati juga ide bahwa ini adalah final and binding proses, dalam artian Dewan Kehormatan itu adalah proses terakhir. Setelah di Dewan Kehormatan masing-masing organisasi advokat ada proses di tingkat pertamanya. Saya pikir itu jalan tengah yang bijak, jalan tengah yang baik. Tadi Pak Heri Ponto menyampaikan concern dari Bang Todung tentang Dewan Kehormatan di masing-masing organisasi masih bisa dihormati. Saya kalau komposisi juga tidak terlalu mengkhawatirkan, itu bisa didiskusikan. Tapi saya menyepakati bahwa di dalam elemen Dewan Kehormatan ada baiknya kita juga memberikan posisi, berapa komposisinya, apakah lebih banyak advokat atau non-advokat, tapi pada dasarnya ya kita berikan kepada rekan-rekan non-advokat untuk bisa juga menjadi anggota Dewan Kehormatan ini. Nah, itu rangkuman endorsement, dukungan saya terhadap beberapa ide yang tadi muncul. Terus what next? Saya pikir tidak perlu menunggu lama, inisiatif ini segera harus direalisasikan karena kita berkejaran dengan waktu. Sekarang bagaimana profesi advokat dilihat dari kacamata di luar menurut saya sudah sangat membahayakan. Dan bagaimana praktek-praktek mafia hukum, mafia peradilan yang mengganggu profesionalitas dan integritas kita juga sudah pada titik nadir. Soliditas elemen yang lain sudah terbukti tidak berjalan karena kita sudah berpuluh-puluh organisasi advokat. Jadi kita berkejaran dengan waktu, time is clicking, the time bomb is clicking, dan karena itu saya pikir dari sini, dari hasil webinar atau Zoom meeting ini, kita bisa segera menarik organisasi-organisasi advokat yang sepemikiran. Kongres Advokat Indonesia sepakat untuk membentuk apapun namanya, apakah Dewan Kehormatan, kita mulai dari situ. Siapa saja yang sepakat, mari kita berkumpul, kemudian kita sama-sama mulai mendiskusikan
Apa itu kode etiknya? Bagaimana kode etiknya? Siapa kira-kira yang kriteria menjadi anggota Dewan Kehormatannya? Bagaimana hukum acaranya? Dan kita jalan dari situ. Kalau kemudian ini kita mintakan semacam legalisasi dari unsur negara, apakah Mahkamah Agung, apakah pemerintah, kita bicarakan mana yang paling tepat, mana yang paling efektif. Kemudian dari situlah kita ke depannya memperjuangkan itu menjadi bagian dari undang-undang advokat. Tapi sebelumnya realitas yang kita bangun ini kita jadikan dulu kesepakatan bersama. Tentu ke depannya akan lebih bagus kalau itu menjadi hukum positif yang ada pertarungan dan perjuangan sendiri. Dan bagaimana dengan organisasi-organisasi advokat yang tidak terlibat? Bagi saya biarkan. Pada dasarnya tidak bisa dipaksakan, tetapi kita tidak bisa kemudian menunggu semua sepakat baru kemudian merealisasikan. Jadi mungkin ada 2, mungkin ada 3, mungkin ada 4, ada 5 organisasi advokat yang sepakat, kita mulai saja. Saya pikir pada akhirnya ini bernilai kalau kita realisasikan dan tidak hanya didiskusikan. Dan cukup 3, 4, 5 organisasi advokat dari puluhan itu yang bersepakat. Mudah-mudahan kalau kita bisa buktikan bahwa ini ada manfaatnya bagi menjaga kualitas profesi ini, organisasi yang lain dengan sendirinya juga akan bergabung, karena jika tidak seharusnya ada hukuman publik, ada social punishment yang hadir di tengah-tengah masyarakat kita yang mudah-mudahan semakin mengerti hukum dan mengerti bahwa ada organisasi advokat yang memang berluluh lantak berjuang untuk menjaga soliditas, profesionalitas, dan integritas profesi yang terhormat ini. Demikian dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Prof. Denny, sudah bantu sekali nih, sudah ada rangkumannya dan ada pandangannya juga. Oke, nah sekarang kami berikan waktu dan kesempatan bagi yang mau memberikan pertanyaan, boleh tolong dibantu juga untuk panitia kalau ada yang mau memberikan pertanyaan. Saya mau memberikan sedikit tambahan lagi, Francine, kalau diperkenankan. Silakan. Sorry, ini saya nggak kelihatan. Oh, Pak Santaher ya? Ya. Silakan. Agar Dewan Kehormatan bersama ini memberi arti dan juga mewakili kepentingan dari masing-masing organisasi advokat, maka masing-masing OA itu mencalonkan, mempropos, mengusulkan, ya, sebutlah 2 atau 3 nama untuk didudukkan di dalam Dewan Kehormatan bersama. Ya, di mana jumlah yang 2-3 orang ini bisa kita isi dengan 2 orang advokat, 1 orang ad hoc. Katakanlah tokoh masyarakat kah, ahli filsafat kah, dan seterusnya. Ya, orang-orang ini yang kita himbau adalah orang-orang yang kalau bisa sudah selesai dengan dirinya. Ya, duduk di Dewan Kehormatan itu bukanlah mencari nama. Ya, duduk di Dewan Kehormatan itu adalah dalam rangka menjaga marwah profesi advokat. Itu nawaitunya. Ya, Dewan Kehormatan bersama itu jangan diartikan seperti dahulu kita membentuk KKAI. Jadi seperti suatu lembaga yang menaungi semua advokat. Jangan dilihat seperti itu. Ya. Di dalam pembentukan Dewan Kehormatan ini
tidak ada kompetisi antara satu organisasi advokat dengan organisasi advokat yang lainnya. Kita justru bersama-sama saling bahu-membahu dalam menjaga marwah profesi advokat. Itu dia kata kuncinya. Ya, biarkanlah kompetisi antara kita berlangsung di tempat yang lain. Itu yang perlu dan penting. Terima kasih, Francine. Nah, terima kasih, Dr. Taher. Mungkin kalau misalnya belum ada pertanyaan nih, barangkali, atau mungkin juga nih khususnya dari Prof. Denny nih, kita bisa nggak sih dapat sharing nih kalau di negara lain nih seperti apa sih? Ada nggak contoh-contoh Dewan Kehormatan Bersama barangkali sebagai pembanding? Prof. Denny, sorry. Ya, tentu saja ada ya. Kalau negara-negara yang ada multibarnya, itu cara mereka menjaga kualitas dengan sistem rekrutmen dan sistem penegakan pengawasan etiknya yang bersama-sama. Kalau dibiarkan masing-masing bebas, itu yang tadi demokrasi tanpa aturan. jadinya orang bisa lompat pagar. Di Australia, meskipun sistemnya tidak terlalu sama, tapi dengan sendirinya juga ada multibar dalam artian masing-masing negara bagian punya aturan main. Meskipun aturan mainnya tadi tidak terlalu berbeda juga, tapi karena dia sistemnya federal, bukan negara kesatuan, maka saya misalnya di-admit di Victoria, itu belum tentu bisa berpraktek kalau tidak mengajukan permintaan untuk di-admit di New South Wales. Jadi saya bisa praktik di Melbourne, tapi belum tentu bisa praktik di Sydney begitu. Nah, bahwasanya kemudian ada aturan main bersama itu diatur secara nasional. Jadi ada Legal Profession Act yang kemudian mengikat seluruh profesi hukum. Jadi secara nasional ada, kalau kita undang-undang advokat, kalau di Australia ada Legal Profession Act yang di situ mengatur seluruh aspek dari profesi ini, sekali lagi mulai pendidikannya sampai kemudian bagaimana menjaga kode etiknya. Saya maaf ini waktu maghrib di Australia. Saya ingin bercerita ya tentang menjaga. Ini kan kita salah satu elemen yang penting daripada kode etik ini kan menjaga integritas dan profesionalitas kan. Saya ingin menceritakan ada dua. Satu, pada saat saya kemarin mengajukan itu, saya diminta di-assess pendidikan dan pengalaman kerjanya, dan akhirnya saya hanya diminta mengambil satu kuliah saja. Kursus sebenarnya. Satu kursus yaitu Trust and Office Accounting. Bagaimana tentang keuangan dan hubungannya dengan klien itu menjadi sangat penting. Dan di situ ada pelajaran tentang transparansi, karena keuangan itu akan diaudit tidak hanya oleh akuntan, tapi ada semacam lembaga. Di sini ada Victorian Legal Service Board yang kemudian kita secara reguler melaporkan keuangan kita. Saya kemarin ketemu dengan salah satu lawyer yang pusing setiap hari harus menyamakan pembukuannya, karena selisih Rp1 saja bisa jadi temuan dan itu bisa berkonsekuensi dengan pencabutan izin. Jadi pembukuannya itu harus terus match antara hitungan yang ada di kantor dengan hitungan yang ada di lembaga pengawasnya. Dan Trust and Office Accounting itu terkait dengan transparansi keuangan. Di sisi lain, saya pada saat mengajukan itu ada dokumen yang saya bikin semacam statutory declaration menceritakan bahwa satu, saya tidak pernah nyontek. Dua, apakah saya pernah mendapatkan hukuman misalnya lalu lintas speeding. Tiga, apakah pernah saya dapat bantuan sosial dari negara dan ternyata lebih bayar dikembalikan atau tidak. Semua diblejetin dan semua harus disampaikan.
untuk kemudian Board of Admission menentukan apakah saya eligible, saya layak atau tidak untuk berpraktek sebagai advokat di Australia. Jadi agak panjang penjelasan saya. Kalau pertanyaan pertama, ya ada semacam Dewan Kehormatan itu, dan tentu detailnya berbeda-beda di masing-masing negara. Dua negara seperti Australia yang federal, masing-masing negara bagian itu punya badan-badan khusus negara bagiannya. Ada Victoria Legal Admission Board, Victoria Legal Services Board, tapi juga pada saat yang sama ada satu undang-undang yang menaungi semua, undang-undang federalnya, Legal Profession Act. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan tadi adalah betapa masalah integritas dan profesionalitas itu betul-betul dibelejeti, sehingga kalaupun ketahuan pernah nyontek saja itu bisa menjadi pertimbangan untuk tidak diterima sebagai advokat untuk berpraktek di Australia, termasuk yang saya alami di Victoria misalnya. Demikian sedikit sharing, Mbak Francine, terima kasih. Thank you, Prof. Denny. Oke. Nah, sekarang kami bacakan ya, ada pertanyaan dari Pak Aris Budiman, gitu. Ini ditujukan kepada para speaker ya, para narasumber, gitu. Boleh nggak dari para narasumber ini sedikit berbagi? Sebenarnya setuju dengan single bar atau multi bar? Sebenarnya nih tadi ada yang sudah menyampaikan ya, sebenarnya konsep single bar itu tidak harus diartikan dengan satu organisasi advokat, itu tadi yang salah satu yang disampaikan. Tapi mungkin boleh di sharing lagi nih para narasumber. Silahkan mungkin mau dimulai dari, saya minta dari Pak Makir dulu kali ya. Silahkan Pak Makir, mau sharing dulu, menjawab. Ya, saya kira kalau saya sih ya, multibar ini kan kita tidak bisa sangkal lagi. Ini adalah sebuah kenyataan yang sebenarnya sudah terjadi dari awal. Ketika teman-teman dulu mendirikan Peradi, ya, jadi kalau saya, ya ini yang harus kita terima sebagai satu kenyataan. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat ya, saya dengar, saya nggak tahu, saya baru baca saja misalnya di Jepang. Jepang itu salah satu negara yang mempraktekkan multibar. Ya. Kemudian bahkan itu kalau saya tidak salah membaca, itu masing-masing di provinsi itu ada organisasi-organisasi advokat yang hidup dan berkembang begitu. Nah, kemudian di dalam hal kode etik ini mereka bikin satu lembaga yang merupakan semacam kode etik bersama gitu. Dan juga di proses hukum atau proses peradilan terhadap pelanggaran kode etik dilakukan oleh lembaga ini. Ini juga saya kira yang harus kita lihat. Mungkin nanti coba saja teman-teman yang bisa riset secara baik bagaimana di Jepang. Ini salah satu contoh yang sebenarnya kita bisa ambil. Ya. Kemudian yang kedua, saya kira ini juga yang terus terang saya risau itu mengenai, ya mungkin meskipun kita akan bicara besok lagi ya, atau 2 hari yang akan datang mengenai soal pendidikan, tadi sudah ada disinggung. Kita ini kan pendidikan calon advokat kita ini saya nggak tahu sekarang ini cuma 3 minggu atau 2 minggu beberapa hari gitu loh ya. Saya lihat misalnya bagaimana pendidikan calon advokat di Inggris. Mereka itu full year, 1 tahun, bukan hanya belajar teori, tetapi juga berpraktek. Sebelum kemudian sesudah selesai itu, baru kemudian mereka bisa ikut magang ke kantor-kantor advokat. Di Singapura, orang yang sepanjang yang saya tahu, orang-orang itu untuk bisa ikut bar exam itu harus mengikuti pendidikan dulu 6 bulan, yang juga terus-menerus hampir tiap hari, gitu loh, selama setiap minggu. Nah, kita ini ya memang ya itulah yang baru yang terjadi sekarang ini ya seperti ini ya. Bagaimanapun juga ya kita harus terima kenyataan ini, bahwa apapun jadinya nanti, kemudian misalnya para advokat ini Bung Hafzan
akan seperti mencari pekerjaan itu seperti tukang pijit, ngetok-ngetok rumah orang setiap malam gitu loh ya. Ini sesuatu yang mungkin saja akan terjadi dan tidak perlu juga kita sesali begitu loh ya. Nah, tinggal masalahnya sekarang adalah apakah terhadap orang yang melakukan pekerjaan seperti itu ya akan kita berikan sanksi ya. Seperti Bu Hapsan katakan tadi, ada advokat yang secara kebetulan juga menjadi pedagang gorengan ya. Nah, apakah akan kita berikan sanksi karena dia menjalankan pekerjaan yang lain ya. Nah, ini juga mesti kita pikirkan gitu loh ya. Saya nggak tahu apakah juga nanti kalau ada orang yang sekaligus selain menjadi advokat dia jadi petani, juga kita akan berikan sanksi. Ini juga sesuatu yang ya menurut hemat saya layak untuk dipikirkan gitu. Ya, jadi sekali lagi Fransir, kalau soal multibar, menurut hemat saya ini satu kenyataan yang kita tidak bisa hindari. Ya, jangan kita butakan mata kita dan hati kita untuk melihat fakta ini. Terima kasih. Mbak Francine boleh. Mbak Francine boleh menanggapi. Silakan. Denny Indrayana, Mbak. Ya, silakan Prof. Denny. Ini terkait dengan Baik. multibar ya. Multibar, single bar, itu saya pikir kalau sekarang prosesnya multibar ya. Sudahlah, itu sudah selesai menurut saya. Dan bahwasannya masih ada yang ingin memperjuangkan single bar, kita hormati. Sekarang menurut saya bukan di situ isunya. Isunya adalah bagaimana kita menjaga kualitas di tengah perdebatan tentang multibar dan single bar itu. Dan kalau tadi ada pertanyaan bagaimana kalau ada yang profesinya jualan, ada profesinya petani dan lain-lain. Itu pentingnya kode etik. Jadi nanti di situ dirumuskan mana yang melanggar dan tidak melanggar kan. Dan menurut saya yang perlu kita kedepankan ya yang mana yang melanggar integritas dan profesionalitas kita. Jadi tentu saja ukurannya bisa berbeda-beda, tapi harusnya sih kalau kita bisa duduk dengan bersama-sama berdiskusi dengan lapang dada, kita bisa menemukan, dan kan kita tidak berangkat dari ruang hampa ya. Kode etik ini kan sudah ada masing-masing punya dan sudah ada sejarah panjang tentang itu. Tinggal kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, bagaimana kita melihat persoalan-persoalan etika sekarang. Kalau saya sih yang paling mengganggu adalah ya persoalan-persoalan integritas itu. Kapan kita bicara bagaimana sisi-sisi praktik mafia peradilan ini harus kita sama-sama kita perjuangkan untuk hilang gitu. Itu menurut saya tidak bisa ditawar dan itu yang paling harus kita cari solusinya. Kalau itu kemudian juga berkorelasi dengan masalah-masalah rekrutmen pendidikan ya pasti. Jadi kalau tadi di soal masalah jualan jadi advokat, saya tidak melihat Pak Hafzan bisa koreksi saya ya. Saya menangkap maksud Pak Hafzan itu adalah kualitasnya kemudian. Bukan berarti orang berjualan itu tidak berkualitas, tapi bagaimana kemudian begitu longgarnya kita sehingga kemudian jangan-jangan ini di bawah standar begitu. Tanpa bermaksud merendahkan profesi apapun termasuk penjual, petani dan lain-lain ya. Tapi yang saya tangkap dari paparan Pak Hafzan tadi adalah jangan-jangan ini proses rekrutmennya problematik begitu, sehingga kemudian begitu longgarnya dan banyak yang bisa masuk tanpa screening yang tepat, sehingga itu berhubungan dengan kualitas, profesionalitas, integritas, dan ujungnya menurunkan standar profesi kita yang kita sama-sama ingin jaga tetap mulia tadi. Apakah kemudian kita akan melarang rangkap jabatan dan lain-lain? Kembali ke persoalan itu, apakah kita melihat rangkap jabatan itu terhormat atau tidak? Saya termasuk yang mendukung tidak boleh anggota DPR merangkap sebagai advokat, dan itu dilarang rangkap jabatan itu di Undang-Undang DPR. Apakah kemudian di prakteknya larangan itu dilakukan atau tidak, kita sama-sama tahu.
bagaimana anggota Komisi 3 yang di bidang hukum juga prakteknya masih beracara dan lain-lain, bagaimana kita bisa menyikapi itu sebagai anggota Dewan Kehormatan? Kita tahu lah, ya kan? Saya punya banyak informasi, banyak data bagaimana teman-teman yang ada di Komisi DPR masih buka kantor, melanggar undang-undang advokat, melanggar undang-undang DPR, undang-undang yang melarang rangkap jabatan, tapi ya terus berlangsung dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu pentingnya kita sama-sama jujur dan sama-sama merumuskan nanti kode etiknya bagaimana. Jadi kode etiknya juga harus kita dudukkan, anggota Dewan Kehormatannya juga kita dudukkan. Dari situ kita bisa, insya Allah punya kualitas Dewan Kehormatan yang mudah-mudahan bisa memenuhi keinginan kita menjaga profesi Nobel ini. Makasih. Francine Hariponto. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny. Silakan Pak Hariponto. Saya tertarik pada satu di chat di sini yang mengatakan advokat perlu tetapkan solusi meski tidak ideal. Saya mesti bilang saya setuju dengan itu ya, karena idealnya nanti kita sembari bereskan kan gitu. Nah, kalau kembali ke pertanyaan multibar atau single bar, ya saya dari tahun saya lupa 2002 atau 2003 ya, itu saya sudah menulis di Kompas bahwa saya tidak percaya pada single bar karena melihat sejarah organisasi advokat di Indonesia. Jadi pada waktu itu AAI, Asosiasi Advokat Indonesia, itu dalam Munaslup itu tugas utama dari ketua umum pada waktu itu adalah memperjuangkan federasi. Ya, itu tugas utamanya, memperjuangkan federasi. Tetapi kami kalah suara, euforianya adalah single bar. Dan again terbukti single bar itu tidak berhasil karena apa? Karena ya seperti yang Bang Mahathir tadi sampaikan bahwa ego untuk terus-menerus berkuasa segala macam ya itu begitu dominan ya, begitu dominan. Saya ingat betul somewhere di mungkin 2012, jadi setelah saya selesai jadi sekjen, saya bertemu dengan Presiden International Bar Association dari Jepang, ya toh. Dia mengatakan bahwa dia diundang oleh Peradi ke Indonesia untuk menjadi ahli dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Nah, ada satu yang menggelitik yang dia tanyakan kepada saya. Kenapa sih kalian di Indonesia itu nggak berhenti-berhentinya berantem kan gitu? Ya, karena sebelum itu ada urusan KAI ya yang sekitar 2008, di mana pada waktu itu saya masih sekjen dan saya mesti menjelaskan kepada IBA. Saya bilang memang banyak faktor termasuk apa ya sistem pendidikan kita segala macam. Tetapi one thing for sure saya bilang sebagai contoh ya ketika pertama kali Peradi berdiri, Presiden IBA itu dari Inggris, Francis Smith. Ya, our president itu Otto Hasibuan. Dan kemudian Presiden IBA berganti dengan dua Fernando. Satu Fernando dari Venezuela, satu Fernando dari Spain. Presiden kami, Otto Hasibuan, saya bilang begitu. Dan sekarang Presiden IBA dari Jepang, Akira Sang. Gitu? Presiden kami tetap masih Otto Hasibuan. Jadi dia langsung, Japanese style. Kata dia. Oke, mengerti saya. Katanya. Jadi ini memang suasana kita yang belum berubah sampai dengan saat ini. Nah, kalau sekarang ada yang bisa 15 tahun dan bahkan nanti berarti bisa periode berikutnya dari 20 tahun, saya nggak tahu berapa presiden IBA dan presiden organisasi yang itu tetap cuma satu. Itu satu hal. Tapi saya sudah menulis dari tahun 2003 dan juga saya tulis di jurnal hukum HKHPM, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, bahwa saya percaya pada federasi. Pada waktu itu ada 8 organisasi, biarkanlah 8 organisasi itu tetap hidup, tetapi ada satu federasi
yang mengatur basically dua hal, tentang rekrutmen dan tentang pengawasan, dalam hal ini termasuk punishment kan. Jadi Dewan Kehormatan dan rekrutmen itu diatur di tingkat federasi. Bang Mahathir tadi sudah menyebut soal contoh Jepang. Yes, Jepang misalnya di kota Tokyo itu ada 3 atau 4 organisasi di kota Tokyo, dan di setiap provinsi itu juga ada organisasinya. Tapi semua bergabung di dalam yang namanya Japan Federation of Bar Association, gitu kan? Jadi melihat situasi kita pada saat ini, setidak-tidaknya saya mengatakan terbukti apa yang saya katakan, bahwa saya tidak percaya pada single bar. Tapi betul-betul pada waktu itu euforianya adalah single bar, ya kan? Nah, jadi kalau pertanyaannya itu adalah, ya kenyataannya juga sekarang sudah begitu. Tinggal kita atur bagaimana supaya semua ini menyatu, kan semua menjadi presiden. Ya biarin aja banyak organisasinya, semua jadi presiden gitu kan. Tapi diatur semua di tingkat nasional kan. Kita bisa sebut federasi, kita bisa sebut Dewan Advokat Nasional gitu. Whatever it is, ya. Tapi ya inilah kenyataannya. Nah, untuk merubah undang-undang, sepengertian saya gitu kan, mesti kita approach, mesti sesuatu. Iya, saya nggak tahu lah kalau kita bisa menghasilkan undang-undang advokat yang baru, kan gitu. Nah, tapi apa terobosannya? Ya, terobosannya adalah yaitu tadi Dewan Kehormatan Bersama, dan betul-betul minta komitmen dari Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengendorse ini kan gitu. Nah, jadi kalau mereka setuju, walaupun ada organisasi yang tidak bergabung, dan kalau mereka dilaporkan ke kode etik, ya kalau sesuai dengan aturan, ini sudah mesti thinking out of the box gitu kan. Jangan lagi bicara anggaran dasar, kita tidak bicara itu. Tidak. Lah buktinya Mahkamah Agung bisa mengeluarkan surat edaran yang September 2015 kan, yang kemudian memungkinkan munculnya organisasi-organisasi baru, kan gitu. Ya, dan semua orang bisa bikin organisasi. Yang dulunya bekerja, yang biasanya mengadakan pendidikan, dia melihat ada peluang bisnis. Ya, dia bikin aja organisasi baru, dia atur mulai dari pendidikan, ya, sampai pelantikan kan gitu. Dari sebisnis gitu. Ya, jadi sambil menunggu, ya mudah-mudahan DPR terketuk hatinya untuk ikut membicarakan atau merumuskan RUU advokat yang baru gitu kan. Tapi kalau based on practice, kalau ya sepemahaman saya, ya kalau kita tidak pendekatan, tidak apa ya gitu, tetap masuk prolegnas. Tapi saya rasa undang-undang advokat, RUU advokat itu sudah bertahun-tahun masuk dalam prolegnas, tetapi tidak pernah dibahas kan gitu. Nah, jadi sudah ya, yang penting Mahkamah Agung setuju, Kementerian Hukum dan HAM setuju, ya kita jalan dan itu diakui. Organisasi lain yang tidak mau bergabung, anggotanya dilaporkan, dia dilaporkan dan apa namanya, dan itu diterima oleh Dewan Kehormatan kita, ya toh, ya jalan gitu loh. Nah ini, kalau ini bisa kita jalankan dan kemudian kita masuk beresin pendidikan, ya mudah-mudahan kita bisa apa namanya menjadi lebih baik daripada sekarang. Nah, itu sedikit tambahan saya, moderator. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hariponto. Oke, masih ada 2 lagi nih, kita perlu pandangannya terkait multibar atau single bar. Pak Hasan dulu, kemudian nanti kita lanjutkan dengan Pak Ismas ya. Silakan Pak Hasan. Pak Hasan masih di mute. Oke, saya dulu Pak Ismak. Oke, silakan Bang. Silakan Bang. Ya. Terima kasih. Pandangan saya sama dengan pandangan rekan Magdir, juga rekan-rekan yang lain, juga Profesor Denny, Pak Hariponto, ya. Faktanya memang begitu kok. Begitu banyak organisasi advokat, kalau nggak bisa kita bilang ratusan, puluhan paling tidak lah. Ya. Dan itu nggak bisa diingkari.
Ya, mau menang sendiri, menang jalan aja sendiri. Lalu yang lain itu mau dibilang apa? Sudahlah. Kemudian saya tadi sedikit tanggapin berkenaan dengan mirisnya saya melihat atau mendengar dan jadi bahan tertawaan orang. Ya, saya tidak mengecilkan, saya tidak mengecilkan arti pedagang gorengan di pinggir jalan, tidak sama sekali. Masalahnya yang bersangkutan sendiri yang mengatakan bahwasanya dia nggak bisa hidup dari profesi advokat. Ya kenapa dia nggak bisa hidup? Tadi Prof. Denny tadi udah kemukakan. Ya bisa jadi tadi dia nggak profesionalisme, dia nggak profesional. Nah, kalau dilepaskan demikian saja, sistem rekrutmen dari advokat itu nggak diatur seenaknya, maka profesi advokat ini bisa sebagaimana saya kemukakan tadi, mohon maaf, jadi keranjang sampah. Ya, jadi siapa saja yang kemudian tamat sarjana hukum dari universitas hantu belau sekalipun, silahkan kemudian ikut PKPA dengan sistem yang suka-suka dia, kemudian bisa ikut penyumpahan, kemudian jadi advokat, kemudian kerja, syukur-syukur dia bisa kerja, tapi kita nggak tahu bagaimana kualitas kerjaannya, bagaimana integritasnya, bagaimana profesionalismenya, dan kemudian kalau dia melanggar, ya dia ribut-ribut. Saya nggak mau sebut nama, tapi sama-sama kita lihatlah sekarang, ya di layar kaca begitu banyak orang yang modalnya adalah modal nekat, ngomong seenaknya, dan kemudian wartawankah dia, orangkah dia, siapa saja, kemudian mengquote ceritanya kan rame, apalagi kalau sudah menyangkut artis, apalagi kalau sudah menyangkut hal-hal yang demikian itu, lucu kadang-kadang. Kuping saya rasanya kok kalau mendengar dari teman-teman yang bukan advokat, nyindir sama saya, itu teman you tuh. Rasanya kok ya saya agak miris. Kan saya bilang, saya bangga jadi advokat. Advokat itu profesi terhormat dan profesi mulia. Bukan profesi sampingan, bukan profesi asal-asalan. Dan ini yang kita ingin wariskan. Saya ini, dan juga Bung Magdir, berapalah umur kita? Gitu? Ini yang kita akan wariskan kepada generasi penerus kita nanti. Itu yang barangkali kegalauan, kegundahan kita. Ya, kenapa perlu ya Dewan Kehormatan Bersama ini? Ya, di mana nanti anggotanya terdiri dari orang-orang yang ditunjuk oleh organisasi advokat. Seandainya dia mengadili nanti suatu kasus, dipilihlah orang-orang yang independen, yang diakui, yang juga mewakili organisasi advokat yang bersangkutan. Tapi itu teknis, ya. Acaranya kita bisa sama-sama sepakati. Ya, teknis dan acaranya kita bisa sama-sama sepakati. Saya kira itu tambahan dari saya, Francine. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Isma. Ya, terima kasih Pak Cin. Jadi saya menyatakan gini bahwa selama kebebasan berkumpul berserikat itu yang diatur di Undang-Undang Dasar, maka bukan hanya
undang-undang advokat, artinya profesi advokat. Profesi apapun juga tidak tertutup kemungkinan akan menjadi organisasi yang terpecah belah, ya. Selama itu pasal 28 itu dimaknai seperti itu. Artinya organisasi profesi sama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya bebas, ya. Maka multibar untuk di advokat itu bukanlah sesuatu yang ya sudah menjadi kenyataan, dan kemungkinan di organisasi profesi lainnya pun juga bisa akan seperti itu di kemudian hari. Nah, ya tinggal kalau kita di sini mungkin kesadaran bersama lah. Tadi Bang Hapsan sudah menyampaikan seperti itu, sesuatu yang harus kita wariskan, ya. Jadi kesadaran bersama lah sekarang ini untuk memecahkan masalah yang ada saat ini. Bukan hanya di hulu, tapi juga di hilir, ya. Keprihatinan kita tentang pelanggaran kode etik itu sama besarnya dengan kelahiran advokat-advokat baru yang tidak dilandaskan kepada pendidikan profesi yang betul-betul kita inginkan bersama. Pendidikan profesi kalau kita lihat di sistem pendidikan nasional itu beda-beda tipis dengan S2. Harus 1 tahun. Karena kurang lebih 24 SKS itu untuk mendapatkan yang namanya pendidikan profesi, ya. Kalau kita bandingkan dengan jaksa, hakim, berapa bulan mereka diklat untuk seorang menjadi jaksa, seorang menjadi hakim. Kita ada 2 hari, ada bahkan dilantik dulu baru diberi pendidikan. Jadi ini sangat memprihatinkan. Jadi keprihatinan kita harus sama antara yang di ujung dan di hilir, ya. Saya selalu menekankan tentang pendidikan ini karena jangan sampai tadi ada yang kita sidangkan kemudian saya nggak pernah diajarkan seperti ini. Bagaimana Anda menjidangkan saya? Bagaimana Anda menjidangkan saya sedangkan organisasi advokat tempat saya tidak pernah memberikan pendidikan seperti ini, tidak pernah memberikan penguatan tentang officium nobile itu sendiri, ya. Jadi ya kita sama-sama lah, karena sekarang kita berbicara tentang Dewan Kehormatan. Ini harus segera kita wujudkan. Saya kira webinar ini sesuatu yang sebagai permulaan baru setelah 2017 kita berkumpul. Saya kira harus kita konkretkan dalam pertemuan bersama untuk diwujudkan menjadi sesuatu yang harus kita jalankan bersama. Di samping itu tadi, keprihatinan saya tentang pendidikan profesi ini. Tambahan lain dari saya adalah mungkin mengenai organisasi advokat, sebisa mungkin menjadi konsensus bersama, kurangilah keterlibatan advokat dalam mengurus organisasi advokat. Jangan sampai organisasi advokat itu dianggap seperti suatu kantor bersama yang memberikan apalagi imbal balik kepada kita karena kita tiap hari di sana kemudian ada penghargaan. Saya kira itu juga yang menurunkan wibawa seorang advokat. Bagaimana dari organisasi advokat ada penghasilan yang didapatkan dari situ. Sangat-sangat memalukan sebenarnya dari situ, apalagi kalau kita bandingkan dengan bar-bar yang ada di luar, di mana kadang-kadang kita bertemu dengan mereka hanya dipimpin oleh suatu board yang terdiri dari beberapa orang, dan selanjutnya yang lain-lainnya adalah tenaga profesional yang menjalankan organisasi advokat tersebut. Itu tambahan dari saya bahwa multibar itu adalah jadi penyusun undang-undang advokat sendiri pun juga mungkin lupa dengan pasal 28 itu, yang memungkinkan orang bisa mendirikan organisasi karena dijamin oleh undang-undang dasar kita. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Isma. Oke, nah tadi berarti kelima narasumber ini sepakat ya bahwa saat ini yang paling tepat memang sudah multibar dan memang faktanya memang multibar ya. Dan ini juga sekaligus menjawab ketiga pertanyaan nih dari teman-teman yang lain nih, rekan-rekan yang lain. Ada pertanyaan dari Pak Musa Dawin Pane, apa benar single bar terbaik dan apa relevan diterapkan di Indonesia yang kini sudah banyak OA? Ini rasanya sudah terjawab. Juga kemudian ada pertanyaan dari Ibu Feniyol. Untuk saat ini single bar adalah suatu cita-cita karena secara fakta telah kebablasan cara manajemen dalam pengelolaan suatu organisasi yang sudah diperintahkan dalam Undang-Undang Advokat. Dan kemudian juga
Pak Davidson Semenjuntak menanyakan apa perlu Undang-Undang Advokat direvisi sehubungan dengan Dewan Kehormatan Bersama dan juga multibar. Tadi juga sudah terjawab oleh Pak Harifonto. Nah, sekarang sudah menjelang akhir penghujung di webinar kita sudah masuk ke closing remarks dan kami mohon closing remarks dari masing-masing narasumber, mohon memberikan sedikit penutup dan kita harapkan ada sedikit pengantar gitu, apakah bisa nih terwujud satu Dewan Kehormatan dan satu Kode Etik. Nah, kami persilahkan mulai dari Pak Ismail, Pak Masir, Pak Masir, silakan. Singkat saja, gitu. Bisa nggak nih kita wujudkan nih? Saya kira, dan satu Kode Etik. Ya kalau mengenai kode etik, mestinya kan kita sudah punya kode etik bersama selama ini. Ada satu kode etik yang diberlakukan secara bersama oleh masing-masing organisasi. Nah, bagaimana berhubungan dengan Dewan Kehormatan Bersama? Saya tidak tahu di organisasi yang lain, karena ada organisasi tertentu yang saya tahu untuk membuat kesepakatan yang besar seperti itu harus ada keputusan yang dilakukan dalam Munas atau dalam Kongres, ya. Atau bahkan mungkin juga ada yang bisa diputus ketika mereka melakukan rakernas. Nah, saya kira ini yang harus, menurut hemat saya, yang harus kita serahkan kepada organisasi masing-masing. Kapan mereka akan memutuskan dan kapan kita akan menyusun atau membentuk Dewan Kehormatan Bersama ini. Saya kira itu sih dari saya untuk hari ini. Makasih. Terima kasih. Kemudian ke Pak Harifonto. Kami persilakan, Pak Hari. Saya mesti mengatakan tidak sulit. Ya. Jadi kode etiknya sudah jelas. Semua organisasi yang ada itu menggunakan kode etik yang dirumuskan pada, kalau saya nggak salah, Mei 2002. Yang kemudian dinyatakan mutatis mutandis berlaku berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Ya, itu kode etiknya. Yang perlu kita rubah hanyalah mengenai hukum acaranya. Oke? Yang perlu kita rubah adalah hukum acaranya, di mana kita semua, ya, seperti yang pernah disampaikan Bang Todung Mulya Lubis kepada saya, bahwa ya tinggal kita atur bahwa Dewan Kehormatan dari masing-masing organisasi itu bisa mengadili pada tingkat pertama. Oke? Tetapi bandingnya itu ada pada Dewan Kehormatan Bersama atau apapun istilahnya kemudian. Ya. Dan kalau ini di-endorse, bisa disetujui, dan saya yakini bisa disetujui oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM, karena mereka pun sebenarnya sudah gerah, ya toh. Mereka juga perlu, ya, saya ingat betul Pak Hatta Ali itu pernah mengatakan, ya, bahwa terlepas dari surat edaran yang beliau buat pada September 2005, ya, 2015, ya, tetapi dia menyadari bahwa kalau ini terus berlanjut, yang akan mengalami kesusahan juga hakim-hakim. Karena apa? Akan muncul advokat-advokat, ya tadi sudah disinggung soal pendidikan, rekrutmen, ya, advokat-advokat yang akan menyusahkan para hakim karena tidak match, tidak cukup pengetahuannya gitu kan untuk beracara kan gitu. Jadi di atas kertas mereka akan mendukung, ya. Dan kalau memang bisa kita atur hukum acaranya, regardless ada organisasi lain yang tidak setuju segala macam, tapi kalau anggotanya kita anggap atau yang menganggap itu melanggar kode etik, dilaporkan ke salah satu organisasi, itu diterima dan bandingnya menjadi kewenangan dari Dewan Kehormatan Bersama, ya, diakui oleh Mahkamah Agung, diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya kalau dalam bahasa anak muda sekarang
selesai hidup lu, kan gitu kan, kelar hidup lu. Ya, jadi itu bisa enforceable. Jadi ini adalah satu keniscayaan, ya, bisa kita lakukan. Apalagi kalau Bang Mahathir setuju, gitu, Dr. Mahathir setuju, kan gitu. Itu pasti bisa jalan. Ya, jadi saya nggak punya keraguan, dan itu cuma beberapa pasal kok yang kita rubah supaya bisa mengakomodir suasana ini. Gitu. Begitu itu diterima, yang selalu dikumandangkan oleh Ketua Umum AI, nah kita lanjut pada soal rekrutmen, soal pendidikan. Oke, itu tidak susah. Kalau berharap RUU advokat itu diproses segala macam, ya walam bisawab, ilmu alam tidak bisa saya jawab, ya kan? Itu butuh pendekatan sendiri, ya kan? Yang di luar kapasitas saya. Kalau misalnya Bang Mahathir, Bang Hafsan, ya Ketua Umum Luhut, Ketua Umum Jennifer Girsang melakukan pendekatan soal itu, mudah-mudahan DPR mau memproses, kan gitu. Tapi RUU advokat walaupun masuk dalam prolegnas berulang kali, tetap saja nggak dibahas-bahas. Jadi kita mesti ambil jalan melingkar. Nah, saya lihat Prof. D ini udah garuk-garuk kepala. Saya nggak tahu kalau dia punya ide yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Silakan Pak Hafsan. Terima kasih. Sudah lengkap rasanya oleh Bung Hariponto. Dewan Kehormatan Bersama menurut saya itu harus kita mulai. Kita nggak perlu menunggu undang-undang muncul. Itu berarti semacam top down ya. Kita bottom up. Kita gaungkan ini. Kita dirikan ini. Kita bentuk ini dari bawah. Nanti pada tingkat undang-undang itu tidak hanya menjadi prolegnas, tapi udah langsung masuk itu nanti. Ya, soal bagaimana di organisasi masing-masing advokat memang, tapi kan bisa di-endorse nantinya, bisa diratifikasi nantinya oleh Munas masing-masing organisasi advokat tersebut. Yang penting adalah pimpinan organisasi advokat itu sadar bahwa ini adalah kebutuhan bersama, ya, untuk menjaga marwah profesi advokat. Ya, saya kira itu, dan ini sudah mendesak. Makin lama makin hancur, makin carut marut jadinya, makin susah membenahinya. Kalau kita tunggu undang-undang, mungkin entahlah kapan ini dia. Biarkanlah kemudian anggota DPR melihat bagaimana kita para advokat menyelesaikan masalah kita. Masalah kita tentunya kita sebaik yang menyelesaikan. Mereka tinggal ketok palu, oh itu toh maunya. Itu toh yang seharusnya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hafsan. Pak Isma, kami persilakan. Ya, baik, saya kira ini tinggal kita sering melakukan pertemuan ya, karena kalau terputus komunikasi nanti dingin lagi. Jadi saya tidak panjang-panjang, cuma itu bahwa kita lakukan pertemuan beberapa kali dan itu akan menjadi kenyataan. Itu aja. Tadi memang ada PR seperti disampaikan oleh Bang Mahathir, tapi kalau semua dilandaskan kepada kesadaran bersama untuk kepentingan kita semua jangka panjang, itu bukanlah suatu hal yang mudah. Ya, yang paling sulit itu adalah ketika berebutan jadi ketua. Tapi kalau berebutan untuk kebaikan itu gampang lah saya kira. Saya kira itu dari tambahan dari saya. Oke.
Terima kasih Pak Ismak. Yang terakhir nih pada Prof. Denny, silakan Pak Denny. Baik, closing remark ya. Saya ingin membungkus saja, sepakat dengan yang disampaikan senior-senior sebelumnya. Kata kunci pertama, kita bottom up. Dan kita mulai dengan kesepakatan kita, kalau itu berujung dengan proses legislasi yang memformalkan itu menjadi undang-undang advokat, nah, itu bisa saja, kalaupun tidak ya realitas ini tetap kita jaga sebagai satu yang efektif di lapangan. Begitu juga dengan proses di masing-masing organisasi. Tadi ada bagaimana prosesnya di masing-masing ya, ratifikasi, itu kata yang kedua yang disampaikan Pak Habzan tadi, saya sepakat. Yang lain, bagi saya semua sisi sekarang sedang problematik ya, di dunia hukum, di dunia politik, di dunia ekonomi. Dan sebagai closing remark, saya ingin menyampaikan satu kata yang sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan, bahwa demokrasi kita itu dirusak oleh satu, duitokrasi. Jadi dolat rakyat dirusak oleh dolat duitokrasi. Dan ini luar biasa efeknya ke semua lini, termasuk kalau kita tidak kuat-kuat menjaga integritas, profesionalitas kita, maka itu juga akan mempengaruhi profesi advokat kita. Dan setelah ini menurut saya ya mau ketemu lagi 1-2 kali boleh, tapi yang penting eksekusinya. Dan karena saya sudah tadi diskusi dengan Presiden, saya sudah menanyakan mandat apa yang bisa saya bawa. Insya Allah saya bisa pastikan bahwa KAI siap untuk mendukung keberadaan Dewan Kehormatan Bersama ini. Dan dari situ kita bergulir untuk merealisasikannya. Bisa 1, 2, 3 organisasi dulu tidak ada masalah, kita mulai. Yang penting dimulai nih. Kalau nanti kita ketemu Zoom lagi, ya begini lagi kita bicara lagi. Jadi saya konkretnya pertemuan selanjutnya ya kita realisasikan bagaimana kelompok kerja untuk merealisasikan Dewan Kehormatan Bersama ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Pak Denny. Oke. Terima kasih kepada seluruh para narasumber yang sudah berkenan berbagi pandangan dan masukannya bagi kemajuan organisasi advokat Indonesia. Dan semoga Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia ini dapat segera terbentuk dalam rangka menjaga kualitas advokat yang officium nobile. Makasih juga pada seluruh peserta webinar yang sudah mengikuti sesi kedua ini. Sertifikat elektronik akan dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan. Setelah ini masih ada lanjutan webinar sesi ketiga, dan dalam 2 hari ke depan juga masih akan ada 6 sesi lagi. Pastikan Anda sudah terdaftar untuk mengikutinya. Dan sampailah kita di penghujung acara, mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Sehat selalu dan selalu semangat. Mohon undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.